Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ibu-ibu, apa kabar? Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sudah masuk di minggu ketiga di tahun 2022, kembali kita mau beribadah, sekalipun secara online ya, kita belum bertemu mungkin satu dengan yang lain, tetapi biarlah hati kita mau terbuka untuk mendengar suara firman Tuhan, dan kita mau diberkati oleh firman-Nya. Puji Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya kami terima di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menikmati kebaikan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan saat ini kembali kami hendak mendengar lagi suara firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti lebih jauh apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus mengurapinya, sehingga kami diberkati oleh Engkau pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya ibu-ibu. Dan mari kita buka di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Ya, Mazmur 62 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perikop di atas ya, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, atau perasaan tenang dekat Allah. Tetapi di sini di ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Artinya saudara dan saya diminta untuk percaya setiap waktu. Kata setiap waktu artinya setiap saat, ya, selama-lamanya. Tidak ada waktu yang terlewatkan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan berganti terus menerus. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak pernah kendor, tidak pernah undur. Setiap waktu, setiap saat, artinya di dalam kehidupan kita selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Mengapa kita harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat? Sebab saudara, keadaan dunia semakin hari ini semakin sukar, semakin jahat. Kita sudah meninggalkan tahun 2021. Mungkin ada banyak cerita yang kita alami. Mungkin ada banyak cerita yang kita bisa saksikan kepada dunia, bahkan kepada teman-teman seiman. Ada suka atau duka yang kita bisa ceritakan
ya. Mungkin ada banyak kesaksian-kesaksian, pergumulan-pergumulan yang mana kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan kita tahu bahwa itu semua bukan karena kekuatan dan gagah kita. Kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik. Itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Pemazmur ini menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan setiap jalan keluar di dalam kehidupannya. Teristimewa hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada sukacita. Bahkan kalau kita lihat bagaimana waktu-waktu yang lalu, ya, dunia digegerkan dengan keadaan COVID. Bahkan sudah di bulan-bulan terakhir Desember kemarin di Indonesia sudah mulai turun, ya. Tetapi timbul lagi varian baru yang akhir-akhir ini sudah mulai naik lagi. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Di tahun 2022 ini baru beberapa hari kita lewati, ya. Tetapi masih panjang, masih beberapa bulan yang akan kita lewati yang kita belum tahu. Kalau yang tahun lalu mungkin kita sudah bisa bercerita, oh saya mengalami keadaan seperti ini. Mungkin yang sakit boleh menerima kesembuhan. Ada banyak yang hal-hal yang mungkin sulit bisa dilewati. Semuanya karena Tuhan. Sebab itulah yang disadari oleh pemazmur ini. Pemazmur Daud ini dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Percayalah kepadanya setiap waktu. Agar apa? Agar mata hati kita itu selalu berhubungan atau selalu tertuju kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Ya. Hari-hari ke depan itu kita belum tahu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ke depan itu bukanlah semakin baik. Tetapi yang penting firman Tuhan ini kita selalu percaya kepada Tuhan. Artinya kita bawa hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, kita lihat di sana bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu biarlah setiap waktu yang kita punya, kita selalu mau berhubungan dengan Tuhan. Kita mau selalu mendekat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 Efesus 5, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini, firman Tuhan katakan biarlah kita bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Nya. Biarlah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita terhadap kasih Kristus. Dan biarlah kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus memiliki kekuatan iman yang besar. Kekuatan iman yang sungguh hanya kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini bukan semakin baik, ya. Kalau kita lihat di televisi berita-berita,
sangat mengerikan. Ya. Tetapi itulah keadaan dunia ini. Yang di sini dikatakan semakin hari semakin jahat. Dan bagaimana keadaan saudara dan saya untuk tetap bertahan di dalam kebenaran Allah. Tidak lain, kita harus terus percaya hanya kepada Tuhan. Bukan saja percayanya sekedar percaya, tetapi di sini dikatakan setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Iblis menggoda luar biasa. Dia bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Yang setia melayani Tuhan. Ya. Bahkan juga kalau kita lihat mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang harmonis. Karena iblis gak suka lihat keluarga-keluarga yang harmonis. Atau melihat keluarga-keluarga yang melayani Tuhan. Suami istri melayani Tuhan sampai kepada anak-anak melayani Tuhan. Iblis itu gak suka. Sebab itu dia mau mencoba untuk merusak. Dengan berbagai macam cara. Mau merusak. Karena kalau dia lihat, wah ini harmonis, ini menjadi teladan, ya. Bagaimana caranya? Iblis itu bekerja dengan apa? Dia merusaknya dengan marah. Orang kalau marah-marah itu kan secara tidak langsung Anda menjadi lemah. Imannya menjadi lemah. Karena tanpa sadar sudah mulai mau berdoa susah. Ya, mau berdoa susah karena harus tenang. Sebab itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 kita baca di sana bagaimana dikatakan bahwa segala sesuatu sudah dekat dan jadilah tenang. 1 Petrus 5. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iblis gak suka kalau orang tenang. Iblis gak suka kalau orang bahagia. Iblis gak suka kalau kita setia kepada Tuhan. Sebab itu dia cari celah bagaimana untuk merusak keluarga-keluarga ini. Dengan berbagai macam cara. Dia bikin supaya mungkin ini keluarga bisa menjadi marah-marah. Mungkin suami istri marah-marah. Wah, nggak mempan. Anak-anak pun marah-marah. Ya. Ekonomi dibikin, kalau ekonomi mungkin dia lihat, wah ini digoda secara ekonomi, nggak bisa. Sekarang ini dicari celah bagaimana bisa hancur. Sebab itu firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jadi jangan beri celah. Biarlah iman kita terus ada di dalam Tuhan. Pengharapan kita terus ada di dalam Tuhan. Percaya kita terus kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat membela kita. Tidak ada yang lain, saudara. Kita bisa bercerita kepada manusia.
Paling mereka bilang, oh iya, oh kasihan. Ya bisa mungkin kita puas setelah kita bercerita. Tetapi seringkali bisa ada solusi, bisa tidak ada solusi. Ya. Bahkan yang lebih fatal bisa menjadi buruk. Tetapi kalau Tuhan tangannya selalu terbuka, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Ya. Tidak ada intrik, tidak ada rekayasa, tidak ada apapun. Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Tidak ada jebakan. Tangannya selalu terbuka bagi orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Sebab itu biarlah saudara dan saya tetap fokus untuk percaya kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iblis gak suka kalau kita suka berdoa. Sebab itu dia cari jalan, cari celah bagaimana mencari cara untuk orang tidak berdoa. Puji Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah bawa sampai ke tahun 2022 ini, bukankah itu semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan? Dan biarlah kita tetap berpaut kepadanya, tetap mengandalkan Dia. Dan inilah yang dialami oleh pemazmur Daud. Kalau kita baca atau perhatikan bagaimana kehidupan Daud, tidak lepas dari banyak tantangan dan peperangan yang dialami. Ada banyak kali dia jatuh, ada banyak kali juga dia mengalami hal yang mungkin sangat sulit. Tetapi kemenangan demi kemenangan itu selalu dirasakan, sebab dia berpaut kepada Tuhan. Biarlah ini, saudara, menjadi kekuatan iman saudara dan saya. Apapun yang terjadi, yang kita alami mungkin sangat-sangat berat, ya, sangat-sangat berat. Tetapi percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dialah yang akan memelihara saudara dan saya. Bahkan percayalah kepadanya dengan segenap hati, sehingga Dialah yang akan bertindak menolong saudara dan saya. Dan ini yang banyak kali mungkin bukan saya sendiri menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bagaimana pembelaan Allah, pertolongan Tuhan, itu selalu Tuhan nyatakan. Asalkan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman-Nya. Sebab firman-Nya inilah firman yang hidup. Firman inilah yang menghidupkan iman saudara dan saya. Untuk kita tetap percaya setiap waktu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Allah yang mengerti dan melihat. Matanya tidak pernah tertutup. Dia melihat apa yang saudara perbuat di dalam kehidupan ini. Mungkin orang berusaha bagaimana caranya untuk menghalangi bisnis saudara atau membuat Anda damai sejahtera. Karena iblis itu dia memberikan apa? Roh ketakutan. Dia kasih roh ketakutan. Mungkin seringkali kita bertanya kenapa kita merasa takut. Karena dia mau supaya jatuh.
anak-anak Tuhan yang setia beribadah supaya jatuh. Sebab itu firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kita kemampuan. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan, walaupun mungkin kita tahu bahwa kita lagi dikejar-kejar sebagaimana Daud. Dikejar-kejar oleh musuhnya. Tetapi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya marilah kita hanya mendekat, terus mendekat saja kepada Tuhan. Maka dikatakan percayalah setiap waktu kepada Tuhan. Dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, maka dialah tempat perlindungan. Tempat perlindungan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Tahun 2022 sudah mulai kita lewati. Walaupun baru beberapa hari. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6. Mazmur 32 yang ayat yang ke-6. Biarlah kita tetap selalu ada dan dekat. Sehingga kita dapat menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Orang saleh itu adalah orang yang setia beribadah, orang yang taat kepada firman. Ya, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu adalah orang yang saleh. Ya, dan biarlah kita, apalagi kita di umur-umur yang sudah lansia ya, ibu-ibu, sekalipun ada juga yang ibu-ibu masih muda, tetapi firman Tuhan ini, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang saleh. Ya. Artinya orang-orang yang memang benar-benar memberi waktu setiap saat untuk terus berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Tidak perlu melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membela kita, saudara. Kita hidup saja setia dan saleh kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan dunia ini, dengan berbagai macam cara, ya, karena dunia memang semakin hari semakin menunjukkan kecanggihannya. Tetapi di atas segala-galanya itu, bagi saudara dan saya, biarlah kita tetap percaya hanya kepada Tuhan. Hidup kita bawa hanya kepada Tuhan. Orang mau bilang apa? Wah, dia setia kepada Tuhan. Kok hidupnya seperti itu? Ya, kok berkatnya hanya seperti segitu? Tidak apa-apa, saudara. Bersyukur. Bersyukur. Justru ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit itu, kita banyak belajar. Tuhan memperlihatkan bagaimana kalau kita setia kepada Tuhan dan taat. Mau dibuat apapun, kita tetap setia. Ya.
tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana Abraham dikatakan dia diperhitungkan kesetiaannya, kepercayaannya kepada Tuhan sebagai kebenaran. Ya. Abraham itu diperhitungkan Tuhan karena kepercayaannya kepada Tuhan sebagai kebenaran, sehingga dia menjadi seorang bapak bangsa. Apa yang dijanjikan Tuhan itu nyata. Ya, nyata. Sekalipun imannya diuji, anaknya itu harus dipersembahkan, ya. Tetapi dia taat saja kepada Tuhan. Mau diapain, tetap dia taat saja kepada Tuhan. Sebab manakala kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita berharap hanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan berperang ganti kita. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, saudara, kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan itu membela kita. Yang pasti bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Oh, haleluya. Haleluya. Tahun 2022, biarlah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan kasih celah. Ya. Sebab begitu kita kasih celah, iblis masuk untuk menggoda. Dan dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Biarlah Allah Roh Kudus dan firman-Nya yang memberikan kita kemampuan untuk berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga tetap di ayat Mazmur 32 ayat 6 ini, sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu. Salah satu ciri orang saleh yaitu rajin berdoa, ya. Sebab doa itu mengubah segala-galanya, ya. Doa itu yang akan menolong kita, di mana hubungan kita dekat kepada Allah. Orang kalau dekat, kalau kenal, kan kadang bisa bicara, bisa ngobrol, ya, bisa mencurahkan isi hati, saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Nah, ini pun yang dilakukan oleh pemazmur untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Selagi engkau dapat ditemui. Mungkin kita akan bertanya, kita kan nggak pernah ketemu Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan mukanya seperti apa. Tetapi di dalam doa itu, saya berapa kali katakan bahwa ketika saya baru beribadah di Polonia, Bapak Gembala selalu bilang, kalau berdoa cari wajah Tuhan, ya. Cari wajah Tuhan. Benar, saudara. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ya, kita cari wajah Tuhan, yaitu bagaimana salib Kristus. Salib Kristus itu kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu menderita di kayu salib untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Dan ketika kita menyembah, memuji Tuhan, dan kita cari wajah Tuhan, kita cari salib Kristus, maka kita rasakan hadirat Allah. Kita rasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu dicurahkan terhadap saudara dan saya. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu sangat-sangat baik, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk saudara dan saya.
Inilah yang dikatakan, biarlah engkau dapat selagi engkau dapat ditemui. Dengan apa kita dapat menemui Tuhan? Dengan firman-Nya. Selain di dalam doa, di dalam firman-Nya kita bertemu dengan Tuhan. Sebab firman-Nya ini adalah firman yang hidup. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Jadi di dalam firman-Nya inilah kita bertemu juga dengan Tuhan. Sebab setiap perkataan-perkataan yang difirmankan itu adalah dari Tuhan. Jadi ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman, itulah saat kita bertemu dengan Tuhan. Itulah saatnya bagaimana kita percaya terus hanya kepada Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga dikatakan sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara tahu kalau banjir itu kan semua orang, apalagi kalau sampai masuk di rumah, kita melihat ya bagaimana orang yang kebanjiran itu kasihan. Bahkan kalau sampai sudah masuk di rumah, barang-barangnya semua rusak, ya. Bahkan mungkin mereka harus mengungsi dan sangat susah. Tetapi janji firman Tuhan di sini dikatakan sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. Artinya ada perlindungan Tuhan ketika ada persoalan-persoalan yang besar yang menimpa kehidupan saudara dan saya. Ada pertolongan Tuhan. Karena di sini dikatakan pada waktu banjir besar terjadi, sesungguhnya itu tidak melandanya. Jadi kesalehan, ketaatan, itu kita perlu terus tingkatkan. Memang sebagai manusia kita belum sempurna. Tetapi firman ini selalu datang kepada saudara dan saya untuk terus menyempurnakan kehidupan kita untuk bagaimana kita tetap ada di dalam kebenarannya. Puji Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Kembali di Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi dikatakan, biarlah kita terus menjadi orang yang saleh. Ya, orang yang saleh, orang yang selalu berdoa. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa, sebab itu kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya. Kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang menuntun saudara dan saya untuk berdoa. Ya. Mungkin kita bisa berdoa secara berkata-kata dengan akal budi, ya. Maksudnya kalau kita berdoa, Bapa terima kasih, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau telah memelihara kami. Itu dengan akal budi. Tetapi dengan roh, Allah Roh Kudus. Sebab itu ketika kita berbahasa roh, biarlah di dalam bahasa roh itulah kita berdoa kepada Tuhan.
Iblis nggak bisa tahu apa yang kita doakan kalau kita berdoa berbahasa roh. Tetapi kalau kita berdoa dengan akal budi, dia tahu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia tahu. Nah, di sini Rasul Paulus menekankan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya bukan saja kita berdoa untuk pribadi kita, tetapi kita juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, buat pelayan-pelayan. Untuk kita berdoa bahkan sesama saudara-saudara kita yang seiman. Mari kita berdoa untuk apa? Untuk membangun supaya kita bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Ya, semakin dekat kepada Tuhan. Oh, haleluya. Perlu perjuangan, saudara. Perlu perjuangan, ya. Perlu ketekunan, perlu kemauan keras untuk terus kita berdoa. Sebab itu mintalah kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk kita boleh terus percaya setiap waktu, berdoa setiap waktu hanya kepada Tuhan. Bahkan di sini dikata, berdoa dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Kalau hari ini belum dijawab, besok berdoa lagi. Mungkin satu hari bisa berapa kali. Terus, bulan ini belum dijawab, tahun ini belum dijawab, mungkin tahun depan, ya. Tuhan itu yang mengerti bagaimana keadaan saudara. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak menguji melebihi kekuatan kita. Ya. Tuhan tahu, oh ini orang kemampuannya hanya sebesar ini. Mungkin ini, oh yang ini dia akan kuat ketika menghadapi persoalan yang besar. Tuhan itu mengerti setiap kehidupan anak-anaknya. Dan puji Tuhan, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahkan dia katakan, juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan pun memohon bantuan doa, ya, bagi jemaatnya. Sebab itu kita pun harus mendukung buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, buat hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan itu dengan berani, dengan benar. Ya, tidak dibikin-bikin, tetapi dapat menyampaikan dengan benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jadi kalau kita mendukung di dalam doa, maka apa yang disampaikan oleh hambanya itu boleh memberkati setiap telinga yang mendengar. Ya. Bagaimanapun kerasnya firman Tuhan, kalau kita bersatu di dalam Tuhan, membuka hati di dalam Tuhan, maka semuanya akan kita terima dengan penuh sukacita. Ada damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya mari kita dukung, ya. Kita dukung di dalam doa. Di tahun 2022 ini, mari kita terus bergandengan tangan untuk bersatu di dalam doa, saling mendoakan satu dengan yang lain.
kepada jemaat, kepada teman-teman, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka yang melayani Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk terus mendukung di dalam doa. Agar apa? Agar banyak-banyak jiwa boleh dimenangkan. Agar banyak-banyak jiwa boleh datang mengenal Kristus. Haleluya. Tadi dikatakan segala sesuatu itu sudah dekat. Tugas kita, mari kita berdoa. Mendoakan. Ya. Agar mereka boleh berbondong-bondong datang kenal Tuhan. Juru selamat yang menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Kalau bahasa sekarang, mari kita share. Kita kasih tahu bahwa Kristus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan yang perlu kita puji dan sembah, sebab hanya Dialah Allah yang maha besar, yang menyelamatkan saudara dan saya. Oh, haleluya. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tetap berdoa setiap waktu. Agar apa? Agar kita senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik ya. Bahkan di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi percaya kepada Tuhan itu setiap waktu, mengasihi Tuhan itu setiap waktu, dan berdoa itu setiap waktu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu harus setiap waktu, setiap saat ada hubungan dengan Tuhan. Agar apa? Iman kita ini semakin sehari semakin kuat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan biarlah kita menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan itu seperti seorang sahabat. Ya. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat itu selalu berhubungan. Setiap hari, setiap saat dia kontak ya. Kamu bagaimana? Kamu keadaannya bagaimana? Lagi ngapain? Ya, oh saya lagi atau membicarakan tentang pelayanan. Ya, seorang sahabat itu kadang lebih daripada saudara kandung ya. Kalau kita lihat cerita bagaimana Daud dan Yonatan itu, mereka begitu bersahabat ya. Sampai Yonatan memberikan jubahnya untuk dipakaikan kepada Daud. Tanda apa? Tanda kasih. Kan tanda kedekatan hubungan mereka sebagai sahabat. Dan biarlah kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berhubungan dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Artinya percaya sungguh kepada Tuhan setiap waktu. Kita buka di dalam yang terakhir ya. Kita buka di dalam Yohanes 15. Saya kira ini sudah menjadi sudah kita hafal. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu
apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudara, ketika kita percaya terus setiap waktu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap waktu, berhubungan dengan Tuhan setiap waktu, maka dikatakan kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Dan seorang yang memiliki sahabat itu akan selalu diperhatikan, sebagaimana Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Sehingga di tahun 2022 ini, biarlah kita selalu percaya setiap waktu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan memperhatikannya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan saya di tahun 2022 ini, untuk terus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh mendengar lagi suara firman-Mu, agar kami percaya kepada Engkau setiap waktu. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, kami selalu percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah di dalam waktu-waktu yang Engkau masih berikan, kami tetap berhubungan dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Bahkan kami pun Tuhan, membawa segala puji syukur kami hanya kepada Engkau. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sepanjang tahun 2022 ini, kami belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi firman-Mu sudah mengajar kepada kami ya Tuhan, untuk kami percaya kepada Engkau setiap waktu. Maka Engkau-lah yang akan menolong dan memberkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kami percaya pembelaan dan perhatian Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa Engkau nyatakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu, sehingga Tuhan Yesus, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati di ladang-ladang pelayanan mereka, Engkau berkati agar banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, mari Engkau memberkati di dalam usia yang sudah lanjut. Kasih anugerah kemurahan-Mu menyertai mereka Tuhan. Bahkan bersama-sama keluarga, bersama anak cucu mantu Tuhan memberkati. Bahkan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau mencamahnya. Biarlah kuasa-Mu boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan yang di dalam berbagai persoalan, kuasa-Mu juga bekerja Tuhan, untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, manakala kami percaya setiap saat kepada Engkau, maka kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan kami tutup ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.